Ternyata mengurus jenazah itu dapat kemuliaan besar, Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, ikut nyolatin jenazah, pahalanya 1 qirot. Siapa yang ikut mengantarkan jenazah ke kubur, dapat lagi 1 qirot. Jadi kalau kita ikut nyolatin plus nganterin ke kubur, dapat 2 qirot. Wa mal qiratani, apa itu 2 qirot? Qala mithlul jabalain al-azimain. 2 qirot itu seperti 2 gunung yang besar. Ya. Nabi ditanyanya di Madinah, maka disebutlah gunung terbesar di Madinah, Gunung Uhud, Jabal Uhud. Nah, saya ditanya di Purwokerto, Pak, ngisi pelatihan di sana di kampung saya. Nah, orang pada belum umroh mau dijelasin kayak apa ya kalau kamu mudeng-mudeng, betul nggak, Pak? Akhirnya saya sebut gunungnya itu seperti Gunung Slamet. 2 qirot itu pahalanya kayak Gunung Slamet. Langsung melek kabeh, Pak. Isi demi gede temen ya. Langsung paham, langsung ngerti. Jadi kalau melihat hadis ini, Pak, 2 qirot itu yang selama ini kita tak ketahui, ternyata itu buat orang yang cuman ngikut-ngikut saja, Pak, bukan pelaksana langsung. Ngikut nyolatin dapat 1 qirot, ngikut ke makam dapat 1 qirot. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang terlibat langsung memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazah, tukang gali lubang? Kira-kira pahalanya apa, Pak? 4 qirot. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, man ghassala mayyitan fakatama alaih, barang siapa yang memandikan jenazah, hendaklah ia menutup aib jenazah, tidak menceritakan aibnya. Betul nggak begitu? Berarti ada syarat tuh. Tapi kalau nyolatin sama nganterin nggak ada syarat, ngikut-ngikut aja, 2 qirot. Nah, ini yang mandiin jenazah harus tutup mulut, tidak boleh cerita apapun yang dilihat, baik itu perbuatannya, kelakuannya maupun fisiknya. Maka kalau kita berbuat demikian, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, Allah akan mengampunkan si pemandi jenazah 40 macam dosa besarnya. 40 kali. Itu diterjemahkan, ada yang menafsirkan 40 macam dosa besarnya. 40 macam loh, panjenengan punya enggak? Ini dahsyat banget ini kemuliaannya ternyata, ya. Ini yang membuat kita semangat nanti, Bapak Ibu. Saya pengen dosa saya hapus semua, ya mandiin jenazah. Salah satunya itu. Jadi ternyata Allah itu menyediakan fasilitas untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Sholat 5 waktu itu penggugur dosa, ya, penghapus dosa. Sholat Jumat ke Jumat berikutnya penghapus dosa. Hadisnya kan begitu. As-shalawatul khamsu al-jum'atu ilal jum'ati, Ramadan ila Ramadan, kafaratul lima bainahuma. Semua aktivitas ibadah selain kita dapat pahala, Pak, itu penggugur dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan ampunkan segala dosanya 1 tahun yang lalu yang sudah lewat. Jadi buat orang beriman, insya Allah dosanya diampunkan semua. Amin ya Rabbal alamin. Asal kita mau mendapatkannya. Di sini kemuliaan mengurus jenazah ternyata dahsyat. Siapa orang yang memandikan jenazah, menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampunkan 40 macam dosanya. Dan siapa yang menggali lubang untuk pemakaman, Allah akan memberikan rumah spesial hingga hari kiamat. Dikasih bonus buat tukang gali lubang. Apa itu? Rumah tempat tinggalnya nanti. Dan siapa yang mengkafani mayat, bungkus mayit, pahalanya Allah nanti akan sediakan, berikan kepada pembungkus mayit itu berupa pakaian dari surga, min sundusin wa istabrokin, sutra halus, sutra tebal. Nah, itu kita minta tiap malam Ramadan, doa kamilin salah satunya itu, ya. Kita minta sama Allah pakaian sutra min sundusin wa istabrokin. Masya Allah. Nah, ini kesempatan langka, kesempatan yang tidak akan balik lagi.
Ya, bahkan dalam sebuah hadis lagi dinyatakan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan mayit, menjaga amanahnya dan tidak menceritakan aibnya, maka orang itu akan bersih dari dosanya bagaikan seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir punya dosa nggak Pak? Enggak. Kalau dia meninggal masuk surga nggak Pak? Pakai mampir ke neraka nggak? Pakai dihisab nggak? Masuk surganya bi ghairi hisab, tidak mampir ke neraka. Ini ada penjelasan berikutnya. Akan lebih utama yang memandikan jenazah adalah kerabatnya, keluarga kita. Kalau tahu, kalau ngerti, kalau punya ilmunya, maka kita wajib belajar supaya kita dapat kemuliaan ini. Kalau kita keluarga nggak ada yang ngerti, baru boleh dilakukan oleh siapa saja yang ahli, teliti dan amanah. Itulah para petugas pemulia jenazah, amil. Jadi kalau kita menyimpulkan hadis ini, ternyata orang yang paling bisa menjaga aib saya siapa Bapak Ibu? Kalau saya meninggal, siapa orang keluarga dekat saya yang paling dekat dengan saya? Siapa? Istri saya, anak-anak saya, betul nggak? Maka merekalah orang yang paling baik memuliakan kita. Ini kata anaknya, ogah gua mandiin mak gue, jijik kotorannya banyak. Astagfirullahaladzim. Masa kita nanti punya anak mau begitu? Ya, maka setelah pelatihan ini, setelah ikut kuliah umum ini, sampaikan ke keluarga kita Bapak Ibu. Ya, karena mereka lah orang yang paling akan bisa menutup aib kita. Tidak mungkin dia akan cerita, betul nggak Pak? Gitu. Kalau orang lain nggak ada jaminan, walaupun kita berharap dia akan menutup, tidak akan cerita. Jadi kesimpulannya di sini, ada peluang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab di balik musibah kematian itu. Mau nggak kira-kira dapat seperti itu? Mau? Berarti siap jadi amil semua ya? Masya Allah. Gitu Pak. Di balik musibah kematian ternyata pahala besar. Jadi kalau kita jadi penonton, nganggapnya sudah ada yang ngurusin, ngapain aku repot-repot, maka kita tidak akan dapat apa-apa di situ. Cuman sebagai penonton. Maka fardu kifayah dimensinya itu tidak hanya sekedar gugur kewajiban. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Pasangan, suami istri. Di masyarakat kadang ada anggapan katanya istrinya nggak boleh mandiin suami. Sudah dicerai, cerai mati. Nanti kalau nyium, kalau megang jenazahnya jadi batal. Ada begitu anggapannya? Betul? Nah, ini akan saya jelaskan Bapak Ibu berkaitan dengan pasangan. Nabi SAW bersabda sama istrinya, sama Aisyah. Ya, kalau hari ini hadir istri, suami, pasangan, bagus banget Pak, nggak perlu pakai ngomong-ngomong, dah niat. Jadi Nabi bilang sama Aisyah, Aisyah, kalau sekiranya nanti engkau meninggal mendahuluiku, kata Nabi, aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, dan aku yang akan menyolati dan menguburkanmu. Jadi bahasa di sininya Pak Bu, kalau lu mati duluan, gua yang cebokin, kira-kira gitu. Berarti kalau ngeliat hadis ini, nggak ada masalah dengan pasangan. Kenapa di masyarakat jadi ada anggapan tidak boleh? Keliru Bapak Ibu, perlu dikelirkan. Pasangan sangat-sangat boleh. Tidak ada batal buat jenazahnya, ya. Berikutnya, siapa keluarga kerabat kita yang terdekat selain pasangan? Maka ini ada sebuah ketentuan. Yang memandikan jenazah selain pasangan, maka yang harus sesama jenis kelaminnya dengan si mayit. Jenazah harus dimandikan oleh orang yang berjenis kelamin sama dengan si mayit. Berarti kalau anak perempuan yang nggak boleh mandiin bapaknya, anak laki nggak boleh mandiin
ibunya. Itu ketentuannya, Pak. Ini di masyarakat terbalik, Pak. Anaknya diikutkan semua mandiin, bener nggak? Nah itu nggak syar'i namanya, kebalik. Harus sejenis, walaupun putranya nggak boleh mandiin ibunya, walaupun putrinya nggak boleh mandiin ayah, ya harus sejenis. Karena melihat contoh kasus Nabi SAW, ketika putrinya wafat, Nabi hanya memberikan guide, petunjuk. Nabi sebagai pembimbing kepada Ummu Atiyah, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali, atau selebihnya sampai bersih dengan air dan sider, dan jadikanlah siraman terakhir dengan air kapur barus. Kalau kalian sudah selesai, beritahukan aku, kata Nabi SAW. Maka begitu selesai, Nabi dipanggil. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak memandikan jenazah wanita, perempuan, walaupun putri kandungnya sendiri. Maka ini dijadikan pegangan. Secara ketentuan syar'i, haruslah yang memandikan jenazah adalah yang sama jenis kelaminnya, apalagi orang lain. Keluarga sendiri aja nggak boleh. Ini ketentuan. Kecuali pasangan dan anak usia di bawah 7 tahun. Jadi kalau bayi, anak kecil meninggal, yang mandiin, nah ini baru bebas, siapa saja boleh. Mau laki mau perempuan, amilnya, pemulia jenazahnya, tidak masalah. Kenapa harus sesama jenis? Karena berkaitan dengan aurat. Ya, aurat itu tak boleh ditampakkan kepada selain pasangan. Ini hadisnya. Walaupun kepada anak sendiri, gitu Pak. Maka dalam berkaitan memandikan jenazah tadi, anak pun tidak boleh ikut memandikan kalau beda jenis kelaminnya. Fardu kifayah, nganggapnya ngapain aku repot-repot, kan sudah ada yang ngurusin. Maka kalau mindset kita cuma sampai di situ, Bapak Ibu, kita akan rugi besar. Sementara ini kesempatan tidak akan terulang balik lagi kalau itu keluarga kita. Ya, meninggal cuma sekali, Pak. Berarti kan kesempatan memuliakan cuma satu kali. Kita jadi penonton, rugi, Pak. Seorang anak yang soleh, anak yang solehah, seharusnya dia menjadi orang yang terdepan, bukan minggir. Jadi fardu kifayah itu tidak hanya sekedar gugur ternyata. Memang iya, gugur kewajiban kalau sudah ada yang ngurus. Tapi kalau kita keluarga, di situ kita akan rugi besar. Ya. Dan fardu kifayah dimensinya adalah gotong royong. Apa itu gotong royong? Bareng-bareng, Pak. Artinya semakin banyak yang terlibat, maka menjadi baik dan bagus. Maka muncul rukun kematian. Nah, itu kan gotong royong. Ya. Apapun profesi kita, sejatinya fardu kifayah. Jadi kalau kita bicara fardu kifayah secara luas, Pak, ternyata fardu kifayah itu bukan untuk urusan orang mati doang, kira-kira begitu, Pak. Ya, ngurus apapun yang itu dilakukan secara bersama-sama namanya fardu kifayah. Ini ngurus masjid fardu kifayah enggak? Fardu kifayah. Ya, ngurus jadi RT lingkungan fardu kifayah. Ngurus negara juga fardu kifayah, gitu loh, Pak. Maka semua profesi yang berkaitan dengan kemasyarakatan sejatinya juga fardu kifayah, itu profesi, Pak. Jadi fardu kifayah itu bukan tugas amil doang, Pak. Jadi dokter fardu kifayah, Pak. Ya, jadi lawyer fardu kifayah, jadi pedagang fardu kifayah, jadi pejabat, jadi guru, bahkan jadi presiden sama-sama fardu kifayah. Yang jadi keprihatinan saya, Pak, ternyata banyak orang pengen jadi dokter, pengen jadi guru, bahkan bercita-cita pengen jadi presiden. Tapi giliran profesi amil jenazah, semua orang menghindar. Ada nggak yang bercita-cita nanti saya gede pengen jadi amil jenazah? Ada? Nggak ada. Munculnya amil karena terpaksa, karena amilnya mati. Dan hampir rata begitu. Dan saya prihatinnya lagi, Pak, ya, mau jadi guru ada fakultasnya, mau jadi dokter ada fakultasnya, ya kan? Tapi giliran jadi amil jenazah, ada nggak fakultasnya? Nggak ada. Ya, maka kita munculkan Institut Manajemen Kematian, gitu, Pak. Ini muncul karena latar belakang keprihatinan saya, Pak. Ya, gitu. Jadi termasuk masjid ini ya fardu kifayah, membangun masjid, bangun jalan, ya, termasuk mobil jenazah itu fardu kifayah, gitu. Jadi fardu kifayah itu bukan hanya urusan orang mati saja, semua urusan kebersamaan itu namanya fardu
fardu kifayah. Termasuk lahan pemakaman ini. Ya, punya pemakaman itu fardu kifayah, Pak. Nggak perlu masing-masing punya. Betul nggak? Sama seperti mobil jenazah, sama seperti masjid gitu. Inilah pentingnya belajar manajemen kematian. Akan ada sebuah perubahan mindset dari takut jadi berani.